warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Selamat berjumpa kembali dengan saya Wisnu Eko Prabowo dalam mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan otomotif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang engine management system. Pada sistem pengapian motor, misalnya dari mulai penggunaan platina, CDI, dan sekarang ECU yang lebih pintar hingga mampu mendeteksi karakter pengguna dan menyesuaikan segala setting yang diperlukan pada motor. Nah, bahasan kita kali ini adalah pengenalan EMS, yaitu unit sensor, kontrol, dan aktuator. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud Engine Management System? Engine Management System atau EMS adalah suatu sistem pengaturan pada engine yang mengatur dan mengontrol seluruh sistem pada engine. Dikendalikan oleh Electronic Control Unit atau ECU, sehingga performance engine terkontrol sesuai dengan kondisi dan keadaan terbaik. Sinyal input diproses di ECU, kemudian ECU akan mengeluarkan output berupa tegangan dan dikirim ke setiap aktuator di seluruh sistem-sistem yang ada pada engine. Tujuannya adalah, pertama, meningkatkan performa engine menjadi lebih tinggi. Kedua, irit dalam penggunaan bahan bakar. Ketiga, tingkat emisi gas buang yang ramah lingkungan. Komponen EMS terdiri dari sensor-sensor sebagai data input, ECU, dan aktuator. Adapun rinciannya sebagai berikut. Sensor A. Sensor temperatur terdiri dari engine coolant temperature atau ECT, berfungsi untuk mendeteksi suhu air pendingin di dalam mesin. Intake air temperatur atau IAT sensor, berfungsi untuk mendeteksi suhu udara yang akan masuk sebelum throttle. B. Throttle Position Sensor atau TPS, berfungsi untuk mengetahui posisi derajat pembukaan katup gas atau throttle. C. Accelerator Pedal Position atau APP Sensor, berfungsi mengkonversi kedalaman injakan pedal menjadi sinyal listrik yang selanjutnya dikirim ke ECU mesin. D. Airflow Sensor atau sensor udara masuk. Bagian-bagiannya sensor flap atau impact pressure, airflow sensor LMM, berfungsi mengetahui banyaknya flow aliran udara masuk. Sensor massa udara berbentuk kawat dan film panas, berfungsi mengetahui massa udara yang masuk. Karman Vortex, berfungsi mengetahui volume udara masuk. Manifold Absolute Pressure atau MAP, berfungsi mengetahui tekanan udara masuk. E. Sensor putaran, terdiri dari sensor induktif pada distributor, sensor hal pada distributor, crankshaft position sensor atau CKP, dan camshaft position sensor atau CMP. Ketiga sensor tersebut berfungsi: 1. Sebagai sensor putaran mesin, 2. Sebagai tanda saat pengapian, 3. Sebagai tanda saat injeksi, 4. Untuk mendeteksi posisi camshaft atau top kompresi, 5. Untuk mendeteksi posisi crankshaft. F. Sensor knocking, 1. Berfungsi untuk mengetahui terjadi knocking, 2. Sistem closed loop pengapian, 3. Mendeteksi oktan bahan bakar. Sensor gas buang atau oksigen sensor, berfungsi untuk 1. Memeriksa atau mendeteksi emisi gas buang kendaraan dengan cara mengukur kandungan oksigen di dalam gas buang. 2. Menentukan apakah mobil bekerja dengan campuran bahan bakar terlalu kurus atau terlalu gemuk. H. Sensor kecepatan kendaraan atau vehicle speed sensor. Sensor ini berada di dalam speedometer dan berfungsi untuk mengetahui berapa kecepatan kendaraan. Di dalam mobil ini terdapat electrical control unit
yang bertugas mengatur kerja sistem elektrikal pada semua komponen mobil. ECU terdiri dari beberapa bagian. ECU terdiri dari beberapa bagian yang membentuknya. Bagian yang utama adalah Engine Control Module atau ECM. ECM berfungsi mengatur kerja mesin dari proses untuk starting, menyalakan busi, proses injeksi bahan bakar, sampai proses pendinginan. Selain itu, juga ada modul tambahan atau opsional, antara lain PCM, Powertrain Control Module, BCM, Body Control Module, TCM, Transmission Control Module, Anti-Lock Brake System Control Module, Heating Ventilation Air Condition Control Module, Airbag Control Module System. Nah, itu tadi penjelasan tentang ECM atau Engine Control Module. Berikutnya adalah aktuator. Aktuator merupakan perangkat yang dikontrol oleh ECU sebagai aktualisasi yang didasarkan pada data-data inputan dari sensor-sensor. Adapun aktuator-aktuator pada sistem EV antara lain relay pompa bahan bakar, berfungsi untuk mematikan kinerja pompa bahan bakar ketika engine pada keadaan mati. Injektor, berfungsi untuk menyemprotkan atau menginjeksikan bahan bakar menuju ke intake manifold atau ruang bakar. ISC, Idle Speed Control atau IAC, Idle Air Control, berfungsi untuk mengontrol kecepatan idle atau stasioner pada kendaraan. Koil pengapian, berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik dari aki yang kemudian diteruskan ke busi. Lampu indikator engine check atau malfunction indicator lamp, berfungsi untuk memberi tanda kerusakan engine pada sistem EMS. Control cut AC atau air conditioning, berfungsi untuk mengontrol kerja AC. Control electric cooling fan, berfungsi untuk mengontrol kerja electric cooling fan. Electric fan akan bekerja bila temperatur mencapai 98 derajat Celcius. Electric fan bekerja bila AC kondisi on. Jika sensor temperatur rusak, electric fan akan terus bekerja. Demikian tadi ulasan tentang Engine Management System. EMS terdiri dari beberapa sensor, electrical control unit, dan beberapa aktuator. Nah, sekarang coba jelaskan fungsi dari PCM atau Powertrain Control Module, BCM atau Body Control Module, TCM atau Transmission Control Module, ABS Control Module, HVAC Control, dan yang terakhir Airbag Control Module System. Sampai di sini perjumpaan kita, dan kita akan berjumpa kembali di program berikutnya. Salam SMK Bisa!